Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dalam diam, siapa dulu yang kamu maksud di situ? Rata-rata si orang kalau dibilang mencintai dalam diam, kebanyakannya adalah mencintai lawan jenis, begitu ya. Bagi adik-adik yang belum menikah, gitu kan, naksir, seneng tapi tidak berani mengungkapkan, hingga yang ada adalah berlalu jam demi jam di waktu malam, dengan mata yang tak juga mau terpejam karena memikirkan seseorang yang mungkin saat itu sudah ngorok dengan dalam. Masya Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bisa begitu mencintai dalam diam, atau juga mungkin ada perempuan-perempuan yang sebenarnya ada seorang laki-laki tidur di sampingnya, akan tetapi hatinya melalang buana, memikirkan sesosok tubuh, sesosok makhluk yang lain yang tidak ada di sampingnya, akan tetapi dia tahu hatinya lebih mencintai laki-laki tersebut. Dia bilang, saya mencintai dia dalam diam. Itu bisa begitu maknanya. Atau bisa ada yang lebih tinggi daripada itu. Ketika hatimu diam-diam, ketika kalimat di lisanmu tak terucap, akan tetapi hatimu mengembara, pergi kepada seorang manusia yang meski tubuhnya tak lagi ada di atas muka bumi, akan tetapi rahmat dan kasih sayangnya akan senantiasa ada untuk kita umatnya. Jadi masalahnya kepada siapa cintamu tertuju? Ia bisa merupakan pintu-pintu pembuka zina yang tadi pertama saya sebutkan. Seorang perempuan mencintai seorang laki-laki yang mungkin sering dia lihat lewat di depan rumahnya, yang mungkin sering dia lihat di halaman sekolahnya, di halaman fakultasnya, atau mungkin seorang laki-laki yang dia sering bersinggungan dengannya di tempat kerja, akan tetapi dia merasa, bukankah kalau saya mendekatinya, bukankah kalau saya menunjukkan rasa cinta saya kepadanya, itu adalah sesuatu yang dosa, atau saya khawatir nanti saya akan kecewa.
maka dia pun memilih untuk mencintai dalam diam. Dek, saya manggilnya Dek nih yang beginian nih. Kayaknya nggak kebayang kalau umur perempuan tersebut 50 tahun. Masa 50 tahun masih pakai seragam sekolah? Teman-teman sekalian, untukmu yang sedang berada di dalam rasa yang seperti itu adalah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu untuk Allah mengujimu. Namun sebelum kamu merasa, aduh ujian ini sangat berat ya Ustazah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, kamu juga harus tahu bahwa itu adalah sebuah kenormalan. Kamu normal. Kalau masih senengnya sama orang yang pernah kamu lihat. Yang gak normal tuh, orang-orang tuh nonton drama Korea sampai aktor yang dia lihat di drama Korea dia pasang posternya di mana-mana. Ini yang ketawa merasa atau gimana nih? Sampai jangankan ketemu orangnya, baru ngelihat fotonya doang. Ini yang menurut saya, atau saya rasa menurut orang-orang tua yang melihatmu tuh, kamu agak-agak nggak normal gitu. Dalam pandangan kami para orang tua ini ya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, atau misalnya gitu, kamu jatuh cinta kepada yang kamu pikir ada, alien. Itu nggak normal teman-teman, nggak normal. Tapi selagi kamu merasa tertarik dengan lawan jenis, di usia-usiamu 17, 18, 19, di usiamu mungkin 20, 21 tahun, itu adalah sesuatu yang sangat normal. Kalau saya liatin sih jatuh cinta kepada lawan jenis seperti ini nih, kayak semacam penyakit cacar buat hidup orang. Kayaknya semua orang pasti pernah kena deh. Betul nggak? Cuman beda waktu aja. Ada yang kecil, ada yang dewasa, ada yang tua. Kan begitu ya? Meskipun kalau urusan jatuh cinta, kayaknya rata-rata di usia-usia balik begitulah. Nggak normal juga. Kalau anak saya nih Ustazah jatuh cinta Ustazah sama laki-laki. Umurnya berapa? 4 tahun. Nggak normal kan. Ada usia-usia normal ya. 12, 14 gitu kan. 12 belum. 15, 17 gitu kan. Meskipun nih dengan adanya tayangan-tayangan di televisi, sinetron-sinetron, film-film, atau bahkan tayangan-tayangan di mana-mana, bikin anak-anak zaman sekarang urusan begituan gedenya cepet. Masa ada anak SD kelas umur 8-9 tahunan, dia tulisin surat ke temannya. Dia bilang, Umi, nanti pulang sekolah kita jalan bareng ya. Dijawab sama temennya, siap Abi. Inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Saudaraku sekalian saya muliakan, sesuatu hal yang normal. Tapi sekali lagi saya sampaikan ini ya. Itu normal terjadi padamu dan kamu bukan satu-satunya. Semua orang kena hal tersebut. Terjadi kepada diri semua orang. Ustazah ngalamin juga. Jangan tanya saya. Terjadi pada diri semua orang, teman-teman saudaraku sekalian. Tapi masalahnya bagaimana kamu mengolah perasaan tersebut sehingga tidak terjadi dosa. Jatuh cintanya terjadi kepada semua. Akan tetapi kewajibanmu adalah mengolah perasaan tersebut sehingga tidak terjadi dosa. Dengarkan saya, Dek. Kewajibanmu mengolah rasa tersebut sehingga tidak terjadi dosa. Jangan salahkan cintanya. Kalau memang haram Ustazah, kenapa Allah meletakkan cinta sebesar ini di dalam hati saya? Pakai segala nyalahin Allah, jauhan, halo. Allah memberi rasa itu kepada diri semua orang. Tapi yang kemudian sampai terjelembab kepada jurang-jurang dosa, enggak semua orang. Hamba-hamba Allah yang bertakwa mampu melewatinya dengan perasaan penuh bangga. Karena mereka telah melewatinya dengan cara yang terbaik. Ada banyak hamba-hamba Allah pernah punya rasa yang seperti itu, tapi mereka mengolah. Nih ya, awal kali rasanya itu memang di luar kontrolmu, Dek. Mbak, Kak, awal rasanya datang di luar kontrolmu. Kamu tidak bisa memilih kepada siapa hatimu jatuh cinta. Awal rasanya di luar kontrolmu. Ini kenapa banyak emak-emak senyum-senyum nih? Ingat zaman muda? Iya, nggak apa-apa. Awal rasa itu datang di luar kontrol. Sekali lagi, kamu tidak pernah punya pilihan untuk bisa memilih kepada siapa kamu jatuh cinta. Nggak bisa tuh. Jatuh cinta itu adalah niscaya, maksudnya sesuatu hal yang gitu aja gitu. Allah Subhanahu wa taala taruh gitu kan. Ketika kamu merasa waktu tiba-tiba berhenti berputar. Ketika setiap kali melihat dia, kamu tidak bisa mengontrol bibirmu dari tersenyum. Orang tuh kalau lagi jatuh cinta kan gitu. Ntar dia lihat. Ya lihat lagi. Dia ngerasanya tuh orang lagi ngeliatin dia gitu, padahal kagak. Itu. Rasa awalnya itu Allah Subhanahu wa taala yang kasih, teman-teman. Yang kasih. Dan seperti yang saya bilang, tuh semua orang dapat kayak begituan. Cuman abisnya itu kamu deketin dia, ngajak kenalan, minta nomor telepon, enggak semua orang melakukannya. Karenanya, kewajibanmu terhadap rasa cinta yang datang dalam hidupmu adalah mengontrol rasa tersebut sehingga kamu tidak terjebak dalam dosa. Apa dosanya? Saudara sekalian,
Kalau kamu mengikutinya, itu adalah pintu gerbang pertama. Walaupun rasa cintanya Allah kasih, habisnya itu setan datang kepada hatimu, teman-teman. Setan mengolah rasa tersebut, memintamu untuk mengikutinya. Memintamu untuk mengikuti cinta tersebut. Apabila cinta datang, maka sambutlah panggilannya. Kata setan. Saudaraku sekalian saya muliakan. Kata setan. Kata Allah kayak gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah demi langkahnya setan. Janganlah kalian mengikuti uluran-uluran tangannya setan. Janganlah kalian ikuti arah yang diarahkan sama setan. Itu setan semuanya tuh. Buktinya apa? Ya kalau kamu mau bukti, teman-teman sekalian, coba kamu ikuti perasaan seperti itu, ngajak kamu kemana? Ngajak kamu berantakan hidupnya, berantakan pikirannya, berantakan hatinya. Berantakan semuanya. Ada berapa banyak anak-anak berprestasi, kemudian menjadi kehilangan prestasinya hanya karena sibuk pacaran. Betul? Kenceng bener deh. Jangan salah, bahkan ada berapa banyak rumah tangga yang hancur hanya karena sang suami ataupun sang istri merasa sekarang hati saya sudah mencintai yang lain selain dirinya. Ada banyak banget yang kayak begitu. Kejadian banyak, teman-teman saudaraku sekalian. Gimana ya, hati saya sudah tidak cinta lagi kepadanya. Kenapa? Kamu mengikuti ajakan-ajakan setan. Ketika setan tersebut menjadikan rasa cinta yang Allah SWT letakkan kepada hatimu sebagai sebuah ujian, dia jadikan sebagai sebuah jebakan demi jebakan mendekatkanmu kepada perzinaan. Na'udzubillah min dzalik. Ustazah, ini tuh nggak zina kok, cuman seneng aja ustazah. Seneng apa? Seneng berdua-duaan. Kamu pikir setan tuh nggak punya pengalaman kerja apa? Setan itu pengalaman kerjanya ribuan tahun. Menggodamu kecil banget buat setan. Setan itu gak bakalan ngajakin anak yang biasa pergi ngaji, bakti sama orang tua, buat langsung zina. Gak sebodoh itu. Dia akan mengajakmu buat kenalan. Kalau kenalan kayak dosa apa kayak gak dosa? Kayak gak dosa. Betul gak? Halo? Kamu ngelihat zina dosa besar apa enggak? Oke, sekarang kamu ngelihat kenalan dosa besar apa dosa aja apa enggak dosa? Ayo coba. Kenalan doang, kenalan. Kamu anggap dosa apa enggak dosa? Ini karena saya ngomongnya di masjid. Karena saya nanyanya di masjid. Coba saya nanyanya di sekolah, bukan sebagai Ustazah Halimah, beda lagi jawabannya. Banyak di antara akhwat kita, anak-anak kita, banat kita, yang menganggap
kenalan doang apa salahnya? Kenalan kok. Di mana letak salahnya? Abisnya kenalan, tukeran nomor HP. Boleh nggak minta HP kamu? Saya cuman punya satu. Maksud saya nomornya juga cuman punya satu. Teman-teman sekalian, sampailah kemudian mereka kenalan. Dari awalnya salam, kemudian sapa. Kan gitu ya? Nyapanya lewat chat. Hai. Bermula dari hai. Saudara sekalian. Habis itu kemudian jawab, hai juga. Apa kabar? Saya yang tadi minta nomor telepon kamu. Barulah kemudian, kok asik ya? Kok dia menyenangkan ya diajak ngobrol? Kok dia seru banget ya? Jatuh cinta itu seperti bendungan. Teman-teman sekalian, ia bermula dari satu titik kecil hingga kemudian membesar dan runtuhlah seluruh bendungan. Awalnya kecil pasti. Jatuh cinta tuh kayak gitu. Dari semula dia bukan siapa-siapa bagimu, hingga kemudian kamu sesekali mengingatnya, hingga kemudian kalau diikutin dengan itu tadi, sapa, kemudian mulai bicara, mulai teleponan. Teman-teman sekalian, bermula dari kamu sesekali mengingatnya, hingga kemudian bahkan dalam sholat kamu tetap mengingat dia. Itu kalau udah kayak begitu durhaka. Kamu ngadep siapa, ingetnya sama siapa? Sholat ngadep siapa? Tapi kamu mengingat seseorang itu. Allahu Akbar. Senyumnya manis banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia lagi ngapain ya? Saudara sekalian, berantakan tuh mulai tuh. Dari yang asalnya kamu hanya mengingat dia sesekali, sehingga menjadi setiap kali kamu mengingat dia. Saudaraku sekalian saya muliakan, sampai akhirnya dia tidak bisa pergi dari pikiranmu. Waktunya kebanyakan ngeliatin HP mulu. Nanyain, kamu lagi apa sih? Nggak dijawab, semenit, 2 menit, 3 menit, 4 menit. Udah dijawab 5 menit, lama amat sih. Saya sampai khawatir. Ya Allah, ya Allah. Rusak sudah hidupmu teman-teman. Tuh kalau kayak begitu tuh kamu udah terjangkit. Ya. Terjangkit virus namanya jatuh cinta. Abisnya itu kalau udah teleponan, tungguin aja. Pengen ketemuan, kemudian ketemuan. Dari yang asalnya ketemuan senengnya bareng-bareng, lama-lama berduaan aja ya, yang lain rese. Dari yang berduaan tapi masih seneng nyari tempat-tempat yang rame, sampai mulai deh tuh nyari tempat-tempat yang sepi, terakhir lagi bokek pacaran di atas kuburan. Ya Allah, ya Allah. Beberapa waktu yang lalu saya lewat hutan.
hutan dari daerah Baturaden, Jawa Tengah. Karena saya habis mengisi di daerah Banyumas, saya menginap di area Baturaden. Besok paginya saya menuju ke Moga, besok siangnya. Ya, saya menuju ke area Moga, Pemalang, Jawa Tengah. Lewatnya teman-teman, hutan yang jalannya untuk satu mobil dan banyak jalannya yang rusak. Kita serem setengah mati lewat hutan tersebut, ada banyak pohon-pohon. Saya ikutan petunjuk Google Map. Google Map itu kan cuma ngasih tahu jalan, nggak nyeritain keadaan jalan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ya mau marah gimana juga kan? Itu sampai dari rimbunnya hutan di situ itu, sampai ada banyak hutan-hutan tuh yang ditumbuhin kayak tali-tali buat gantungannya Tarsan. Tahu gak sih? Sampai kayak begitu, dari lebatnya akar-akar pohon yang menggantung gitu. Sampai bener-bener rimbun, serem banget perjalanannya teman-teman. Lagi tengah-tengah saya ketakutan, khawatir maksudnya ya. Khawatir seperti itu, khawatir juga tiba-tiba jalannya putus gitu kan. Nggak ada jalan misalnya gitu. Ini gimana nih Google Map yang terhormat? Lagi kayak begitu teman-teman saya sekalian, di semak-semak. Saya lihat ada sebuah motor yang di atasnya ternyata terdapat seorang laki-laki dan perempuan yang sedang berpacaran. Rasanya pengen saya timpuk aja tuh. Pengen kita buka gitu kan. Pulang woi. Ibu bapak kamu nyangkul di sawah. Nyekolahin anaknya biar pada jadi pinter. Malah nyari semak-semak buat berduaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah kalau udah berduaan kayak begitu, di tempat sepi kayak begitu, bagaimana kamu punya kendali terhadap bisikan setan untuk mengajakmu kepada perbuatan yang haram? Dari yang awalnya mungkin hanya sekedar genggaman tangan. Kemudiannya abisnya dia nangis. Masa sih saya nggak pelukin? Untuk memberikan kehangatan. Abisnya itu kami hanya saling bersandar. Abisnya itu udah deh gitu. Ngeri teman-teman saudara sekalian. Setan punya urusan. Setan punya urusan. Naudzubillah. Dan kalau kamu sudah ada dalam belenggu setan, ini ya, nggak usah heran kalau ada orang pacaran nih, yang si laki-laki atau si perempuan suka nyiksa kepada pasangannya dan mereka balik lagi. Pernah ketemu orang kayak begitu? Kok bisa banyak gitu tuh, merasa apa gimana? Toksik. Hubungan yang toksik, teman-teman. Hubungan yang racun. Udah tahu racun. Nih udah tahu nih racun. Nih racun nih. Ya jangan diminum. Orang siapa yang udah tahu racun tapi tetap diminum? Orang PA. Orang PA. Hati-hati teman-teman sekalian. Adik-adik sekalian hati-hati. Fala tattabi'u khutuwatish. Terus caranya gimana? Untuk menghindari itu, ucapkan tidak dari sejak awal. Itulah ustazah, mengapa saya memutuskan untuk mencintai dalam diam.
Saya takut Ustazah, kalau saya tunjukin, kalau saya ekspresikan, akhirnya nantinya tuh jadi kalang kabut hati saya, nanti hati saya juga kecewa, nanti saya juga pacaran, ini itu, saya juga takut dosa. Jadi, ya udah, saya mencintai dia dalam diam. Terus apa yang kamu lakukan? Saya mendekapnya dalam doa. Kusebut namanya dalam sepertiga malam. Kala tangan-tangan malaikat kepak-kepak sayap mereka siap mengaminkan doa-doa saya. Doa di sepertiga malam tuh mustajab. Ngapain minta dia? Kalau kamu tahu sesuatu yang sangat berharga, dan kemudian kamu ditanyakan apa yang kamu mau, ngapain minta barang remeh, barang temeh, atau sesuatu hal yang kamu tidak tahu pasti bagus atau tidaknya. Jadi sekalian, nih kamu nih ya, misalnya gitu, dapat hadiah dari orang yang sangat kaya raya misalnya. Dia bisa memberikan kepadamu bahkan uang 100 juta. Misal. Terus dia bilang, kamu akan saya kasih hadiah. Kamu minta apa? Ada gak diantaramu yang bilang, wafer di kaleng kongguan? Ada yang mau minta kayak gitu? Enggak. Kamu pasti akan meminta sesuatu hal yang menurutmu sangat berharga gitu. iPhone yang terbaru, misal, ya kan ya? Cincin berlian, misal, atau apalah gitu, yang menurut kamu sesuatu yang berharga. Demikian pula dengan doa sepertiga malam yang terakhir, dan kamu minta si fulan, dan kamu minta cinta dari seorang manusia, dan kamu berharap seseorang yang itu dia, kamu mencintainya dalam diam. Apa doamu? Saya mau tahu, apa doamu? Ya Allah, jodohkanlah saya dengannya. Sebab saya mencintainya ya Allah. Kalau ternyata dia bukan jodoh saya, carikanlah orang yang seperti dia ya Allah. Matanya, hidungnya, kepribadiannya, indah senyumnya. Ya Allah, daripada repot-repot mending dia aja ya Allah. Ayolah, kamu mau doa apa? Mau doa apa? Sehingga sekalian saya muliakan. Iya. Habis gimana dong Ustazah? Sekarang pacaran gak boleh. Mencintai dalam diam, dalam doa juga gak boleh. Yang sebaiknya apa? Saya pernah lama berpikir hal ini. Karena saya sukanya mikir. Kenapa Allah mengenalkan rasa cinta sedalam, seperih itu dalam hati kita? Saya kalau liatin cinta, jatuh cinta, semua jatuh gak sih? Rasanya perih. Betul? Rasanya sakit. Orang tuh kalau lagi jatuh cinta, hatinya rasanya sakit. Enggak kok Ustazah seneng. Oh tunggu dulu. Senengnya berapa persen, susahnya berapa persen? Betul apa enggak? Coba tuh, kalau kamu lihat ada temen kamu yang lagi pacaran, kamu deketnya sama seorang temen kamu lagi pacaran. Saya enggak lagi bilang kalau kamu lagi pacaran, enggak, temen kamu. Sebab orang tuh enggak bisa menilai diri sendiri, tapi kalau nilai orang lain kita bisa. Betul? Kamu lihat temen kamu lagi punya pacar, lagi pacaran. Nih ya, kamu misalnya satu geng beberapa orang lah, ada 4-5 orang, satu
perkumpulan gitu. Biasa kemana-mana bareng ada 5 orang. Satu orang temen lagi jatuh cinta. Jadi nyebelin apa jadi asik? Jadi nyebelin, ribet banget hidupnya, betul? Abis itu dikit-dikit ngeluh mulu, wah kesel nih sama pacar gua. Betul? Terlihat hidup dalam bahagia atau terlihat hidup menyedihkan? Banget. Apalagi kalau udah dia cemburu, apalagi kalau udah dia nangis-nangis, apalagi kalau udah dia banting pintu, nangis di balik pintu. Siapa sih tuh yang ngajarin nangis di balik pintu? Saudariku sekalian yang saya muliakan, jadi sesuatu yang gak asik. Orang jatuh cinta tuh jadi bego, teman-teman. Ini istilahnya seorang psikolog ya. Orang tuh kalau jatuh cinta, itu ada apa istilahnya neuron dalam pikirannya, teman-teman saya sekalian. Hormonal neuron yang setara dengan narkoba. Yang setara dengan narkoba. Dengan narkotika. Jadi nggak bisa berpikir waras, jadi nggak bisa lagi memuliakan orang tua, jadi repot semuanya, berantakan semuanya teman-teman. Ya mestinya kayak gimana Ustazah? Olahlah rasamu hingga rasamu tidak menjebakmu, mengantarkanmu kepada perbuatan dosa. Saya lama mikirin, kenapa sih? Kenapa gitu? Apa hikmahnya? Allah memberikan rasa cinta di hati kita kepada seseorang gitu. Sampai bikin berantakan hidup kita, sampai hati kita terpenuhi dengan dia, sampai kita mikirin dia terus-terusan gitu. Dan saudaraku sekalian, wallahu a'lam, tapi saya rasa kenapa Allah mengenalkan kepada kita rasa cinta yang bisa begitu dalam dan menyiksa di hati kita? Karena Allah hendak memberitahu kita bahwa kamu bisa mencintai sedalam itu. Kamu bisa mencintai sebesar itu. Kamu bisa punya rasa ingat kepada seseorang seintim itu, sebanyak itu. Maka jadikanlah orang itu. Hanya beberapa hari saya berjumpa dengan beliau. Kurang lebih sebulan, 2 bulan lah ya. Maksudnya bukan di waktu yang panjang kebersamaan. Akan tetapi subhanallah, menorehkan kisah indah luar biasa. Saya jumpa sama beliau di kota Tarim. Kemudian setahun berikutnya saya diundang oleh beliau untuk mengisi Tarim Hadramaut Yaman ya. Saya jumpa di sana. Kemudian tahun itu juga saya pulang kembali ke Indonesia untuk mulai mengajar dan berdakwah. Dan kemudian tahun itu, setahun kemudian dari perjumpaan saya, beliau mengundang saya untuk mengisi daurah. Mengisi semacam pesantren kilat selama kurang lebih 2 minggu di madras, di majelis taklim yang beliau buka di kota Salalah, Oman. Saya pun mengajar dalam bahasa Arab mengenai berbagai macam hal. Satu hari saya mengajar tentang sholat khusyuk. Saya cerita tentang sholatnya orang-orang yang khusyuk-khusyuk. Yang sholat rumahnya kebakaran gak terasa. Yang sholat dioperasi badannya gak terasa. Gak perlu bius. Cukup dengan sholat. Dari khusyuknya sholat mereka. Saya ceritakan kisah-kisah indah tentang kehusyuan sholat. Mic saya direbut sama Hubah Bahiyah.
La ya Halim mushkida. Nggak gitu Halimah, nggak gitu. Saya bilang nggak gitu gimana Hubaba? Ini ada jamaah di depan saya. Tapi ya itulah enaknya jadi guru ngajar di depan gurunya. Ya, kalau ada salah-salahnya langsung ditegur. Nah, sekarang nggak ada guru saya nih. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bukan sesuatu yang salah. Karena memang sudah, saya hanya melanjutkan apa yang disampaikan guru-guru kami ya. Jadi insya Allah keakuratannya teruji lah. Sehingga sekalian, Hubabahiyah rebut mic saya. Kemudian beliau bilang enggak gitu Halimah, enggak gitu. Saya bilang enggak gitu gimana Hubabah? Haula kata beliau. Yang kamu ceritakan itu adalah orang-orang lain itu. Mereka Halimah, jangan kamu anggap satu hari kita bisa sholat rumah kita kebakaran kita enggak terasa. Jangan pernah harap satu hari kita dioperasi terus kita bilang sama dokternya nggak usah pakai obat bius, saya akan sholat aja. Kejauhan nak kamu bahasnya. Andai sholat itu tangga, yang kamu ceritakan adalah orang-orang yang berada di tangga yang paling tinggi. Sementara kita nih, andai tangganya nih 100, kita nih di tangga bawah nih. Dari tangga 2 naik tangga 3, naik tangga 4 merosot lagi. Sholat kita masih yang nyari kunci nggak ketemu, giliran sholat inget. Betul? Gitu tuh, kayak gitu. Giliran lagi sholat bising banget. Ustazah kok tahu? Saya juga gitu. Teman-teman saya ikut sekalian, saya muliakan, kata Hubabah itu suatu hal yang kejauhan kamu Halimah bahasnya. Terus saya bilang, Hubabah kalau kayak gitu, kan kita kan perlu mendekat kepada Allah nih. Sementara kita nggak bisa mendekat kepada Allah lewat jalur sholat khusyuk, gimana cara kita mendekat kepada Allah? Beliau bilang, mereka memang bisa mendekat kepada Allah, tapi kita enggak. Mendekat kepada Allah lewat sholat khusyuk, kita enggak. Kita sholat Halimah, jangan tinggal sholat. Kita sholat, kita kerjain. Akan tetapi berharap kita dekat dengan Allah karena sholat kita yang masih bising berisik itu. Enggak. Bukan lewat jalur situ kita bisa dekat dengan Allah SWT. Sebagai murid saya pun bertanya, kalau begitu lewat jalur yang mana Hubabah? Dan Hubabah mengatakan, ma'ana nabi ya khair nabi. Kita punya nabi seindah-indah nabi. Kita punya nabi besar Muhammad. Ada di tingkat tertinggi kedekatan dengan Allah Tuhan kita. Nabi Muhammad, Allah menyampaikan tentangnya, wa rafa'na laka dzikrak, dan sungguh telah kami tinggikan namamu wahai Nabi Muhammad, hingga aku sejajarkan namamu bersama dengan namaku, aku sandingkan namamu dengan namaku di tiang-tiang surga, di tiang-tiang arsy ataupun di pintu-pintu surga. Kita punya nabi, orang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang oleh Allah dipegangkan padanya kunci surga. Wa miftahul jannah biyadi. Kunci surga aku yang pegang, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Kata Hubabah Bahiyah, Nabi Muhammad Halimah kita punya.
ada di tingkat tertinggi kedekatan seorang manusia kepada Allah Tuhannya. Kamu hanya perlu memanggil-manggil beliau. Panggil terus. Panggil terus. Sebab cinta kepadanya tak ada yang tak terbalas. Cinta kepada Nabi Muhammad tak akan pernah menjadi cinta yang bertepuk sebelah tangan. Cinta kepada Nabi Muhammad tak akan pernah menjadi cinta yang mengecewakan. Cinta kepada Nabi Muhammad hanya akan berbuah dengan rasa manis dunia sebelum kelak di hari akhirat nanti. Kita punya Nabi Muhammad. Ini adalah yang paling mungkin untuk kita lakukan dalam rangka pendekatan kepada Allah. Saya tanya lagi, bagaimana cara saya memanggil Rasulullah Bapak? Dengan banyak sholawat-kah? Dengan sering ucap salam-kah? Dengan sebanyak mungkin berziarah ke Madinah-kah? Atau menghadiri majelis maulid-kah? Hubabah tersenyum, kemudian menjawab, Halimah, cintai Nabi Muhammad sebisamu mencintai seseorang. Rindui Nabi Muhammad sebisamu merindukan seseorang. Bukankah kamu pernah merindukan seseorang hingga mengalir deras air mata kerinduan padanya? Bukankah kamu pernah jatuh cinta kepada seseorang yang membuatmu ingat lihat apapun mengingat dia? Bukankah kamu pernah menjadi seseorang yang ada banyak dia dalam pikiranmu? Jadikan orang itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu kamu tak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Saat itu kamu sama saja dengan memanggil-manggil Rasulullah. Nanti Nabi Muhammadnya akan kesian padamu. Beliau akan turun, membukakan pintu dan memapahmu, dibawanya kamu hingga puncak. Dibawanya kamu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dek, kenapa kamu bisa punya rasa cinta sebesar itu kepada seseorang? Itu adalah pelatihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hatimu untuk kamu pakai rasa cinta tersebut kepada seorang manusia yang akan menjadi penyelamat bagimu, pemberi syafaat bagimu, syafi'il musyaffa', pemberi syafaat fid dunya wal akhirah, di dunia hingga kelak di hari akhirat. Cintai Nabi Muhammad. Jadi dek, kalau kamu ngelihat ada teman-teman kamu yang pada punya pacar, jangan kamu ngerasanya, saya iri, saya kapan ya? Saya kok nggak pernah ditaksir orang. Ustadzah doain dong biar saya ditembak. Saya kaget setengah mati waktu dengernya. Ini istilahnya adik-adik zaman sekarang kan gitu kan. Dia nembak gue.
Kena enggak? Pas di jantung. Saudaraku sekalian saya muliakan, ketika kamu melihat kawan-kawanmu pacaran gitu, adik-adikku sayang, anak-anakku sayang, cobalah untuk seperti yang kamu tadi sampaikan. Bangun di sepertiga malam terakhir, saat-saat intim antaramu dengan Allah SWT. Salatlah beberapa rakaat. Kemudian beristighfarlah sesudah salatmu. Kemudian bersolawatlah kepada Nabi besar Muhammad. Kemudian ucapkanlah sesudah kamu bersolawat beberapa solawat. Sampaikanlah, ya Rasulullah, saya umatmu. Teman-teman saya pada mulai punya pacar, wahai Rasul. Tapi saya tidak mau melakukannya, andai pun ada yang datang mendekati saya. Karena saya berharap menjadi umat yang kau terima cinta dari saya untukmu. Ya Rasulullah, pandanglah aku dengan pandangan kasih sayangmu. Lihatlah diriku, wahai Rasul, yang selalu berucap, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Engkau utusan Allah untukku. Aku hanya akan memperkenankan hatiku untukmu, ya Rasulullah. Berkenanlah ada dalam hatiku untuk aku mencintaimu. Itu enak. Itu enak. Kemudian rasakan betapa damai cintanya. Rasakan. Begitu indah cintanya, rasakan. Begitu indah kasih sayangnya saat itu. Kamu akan menjadi seseorang yang setiap kali disebutkan namanya, lisanmu akan segera bersolawat padanya. Saat itu, kamu akan mencari-cari tahu tentangnya. Kamu akan hadir di majelis-majelis yang mengingatkanmu kepadanya. Saat itu, kamu akan menjadi seseorang yang air matamu berlelehan ketika kamu berucap, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Saudaraku sekalian saya muliakan, saat itu Allah akan menghadirkanmu untuknya dan Allah akan menghadirkannya untukmu. Hidupmu akan jauh lebih bahagia. Tak akan lagi kamu segitunya mengejar-ngejar cinta manusia. Sebab cinta manusia terindah telah berhasil kamu rasakan. Makanya teman-teman, kalau kamu bisa sedalam itu cinta sama orang, kamu merasa nih sekarang nih, saya kok bisa dalam banget ya Ustazah cinta sama orang. Itu pasti karena kamu belum dalam cintanya kepada Nabi Muhammad. Atau bahkan belum cinta kepada Nabi Muhammad. Orang kalau udah kenal cinta sama Nabi Muhammad, sama yang lain biasa-biasa aja. Ustazah maksudnya dia gak bisa cinta sama suaminya. Urusan lain nih. Dia cinta sama suaminya, tapi cintanya biasa-biasa aja. Gak akan ada ceritanya,
suami saya nih sekarang jatuh cinta perempuan yang lain. Cinta ditolak, sianida bertindak. Nggak ada. Nggak akan ada ceritanya orang kalau udah cinta sama Nabi Muhammad di hatinya nih gede, teman-teman. Nggak akan ada ceritanya sampai dia itu berusaha cari tahu kemana pergi suaminya. Kemudian kau besar cintanya nih kepada Nabi Muhammad SAW, nggak akan ada ceritanya juga gitu. Dia sakit hati kepada perempuan, sakit hati yang besar banget pada perempuan yang suaminya jatuh cinta lagi kepadanya sampai bikin dia akhirnya, jadi suami saya bisa selingkuh, saya juga. Nggak akan ada ceritanya kayak begitu. Perempuan yang punya cinta besar kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak akan ada ceritanya. Ini hidung kurang mancung, biar suami saya tambah seneng dah sama saya operasi plastik. Nggak akan ada, menghalalkan segala cara demi untuk suami, nggak ada. Kenapa gitu? Sebab saya baca dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna asyaddu hubban lillah. Orang mukmin nggak akan pernah besar cintanya kepada apapun dan siapapun, sebab orang mukmin cintanya yang terbesar kepada Allah. Orang mukmin cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah penuh seluruh ruang hatinya, hingga dia tidak akan pernah mencintai siapapun dan apapun lebih daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Ada, biasa-biasa aja. Gede cintanya, tapi bukan kepada manusia selain Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kamu ngerasa cinta kamu gede sama siapapun, coba liatin. Hati kamu belum gede cintanya kepada Allah, belum gede cintanya kepada Rasulullah. Gedein cinta kamu sama Allah dan Rasulnya. Tenang hati kamu. Tenang jiwa kamu, teman-teman. Insya Allah. Jadi mencintai dalam diam gimana Ustazah? Bagus jika kamu mencintai yang seharusnya dicinta. Nabi Muhammad dan Tuhannya Nabi Muhammad. Allah Subhanahu. Tapi mencintai manusia-manusia yang punya kekurangan sepertimu juga. Mencintai orang-orang yang kamu ketemu di sekolahmu, di tempat kerjamu. Enggak, teman-teman. Enggak banget. Mencintai jelas-jelasan membawamu kepada perzinaan, mendekatkanmu kepada keharaman, mendekatkanmu kepada zina, dan membuatmu mengerjakan semua yang haram-haram. Mencintai dalam diam membuat hatimu semakin tersiksa, membuat hatimu semakin perih. Ngapain? Itu tuh penyakit, saudariku sekalian. Mencintai orang diem-diem gitu kan. Seperti yang tadi saya sampaikan. Hanya akan berujung kepada kecewa demi kecewa, kecewa demi kecewa. Sebab bahkan kamu minta, kamu berjodoh padanya, kamu nggak tahu. Adakah dia seperti yang kamu harapkan? Orang itu kan, maaf nih kan, kebanyakan dari kita nih kan pakai topeng. Kan begitu ya? Hakikat asli orang tersebut nggak bisa kamu lihat dengan hanya kamu memandang wajahnya. Dengan hanya kamu bicara berapa kali sama dia. Nggak bisa. Kamu nggak tahu segala sesuatu tentangnya. Makanya sering saya sampaikan, saudaraku sekalian saya muliakan, orang pacaran bilangnya biar kenal, biar nanti nikah enak udah kenal. Seberapa bisa kamu kenal? Banyak orang-orang pacaran 5 tahun, nikahnya 5 bulan. Banyak saudaraku sekalian.
Diawali dengan aku tak sanggup hidup tanpamu, diakhiri dengan aku tak sanggup hidup denganmu. Diawali dengan tak ada perempuan lebih cantik darimu, diakhiri dengan semua perempuan cantik selain kamu. Sering saya sebut bahwa ini adalah cinta monyet. Cintanya habis tinggal monyetnya. Udahlah, tersiksa, nggak ada enak-enaknya. Jadikan itu untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sekarang terakhir nih, saya mau sampein beberapa poin penting tentang untukmu yang sedang terjebak dalam rasa cinta yang haram. Untukmu yang mendengarkan di sini ataupun yang mendengarkan secara online kajian saya, yang sedang terjebak dalam cinta yang haram, entah itu mencintai yang tidak dalam hubungan pernikahan, adik-adik nih belum menikah, udah pacaran, sering jalan bareng, atau bahkan ya gitulah ya. Saudaraku sekalian, saya muliakan, mengerjakan hal-hal yang diharamkan Allah sampai kepada keharaman-keharaman yang besar misalnya gitu. Atau untukmu yang bahkan sudah menikah akan tetapi hatimu terjebak kepada mencintai yang tidak halal bagimu. Saya kasih tahu caranya keluar dari jebakan-jebakan itu. Step by stepnya keluar. Yang pertama, saya udah tulisin nih. Tips meninggalkan perbuatan dosa. Terutama dosanya zina ini ya. Dosanya zina atau hal-hal yang mendekatkan kepada zina. Yang pertama, taubatilah dengan sungguh-sungguh. Taubat yang sungguh-sungguh. Nangis sama Allah, ya Allah, nih kalau saya meninggal dalam keadaan seperti ini, ya Allah. Gimana saya menghadapi pertanyaan mungkar nakir? Ya Allah, kalau saya meninggal pada masa-masa seperti ini, ya Allah, hati saya sedang kayak gini, gimana ceritanya, ya Allah? Bagaimana wajah saya? Bagaimana saya bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad? Dek, guru saya Al-Habib Umar bin Hafid mengatakan, At-Tahir, la yanzur ilaihi lat-tahir. Nabi Muhammad itu suci. Enggak ada yang bisa lihat Nabi Muhammad mata yang enggak suci. Mata yang belepotan dosa. Mata yang kotor dengan selalu melihat sesuatu yang diharamkan Allah SWT. Jangan mimpi buat bisa lihat Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Apalagi sejak di dunia ini. Bukankah kamu sedang belajar untuk mencintai Nabi Muhammad? Kalau masalahnya seperti itu, maka orang kalau lagi pacaran, yang dilihat barang haram semua. Ketemu, mengagumi pacarnya, memandang wajah pacarnya, terus bilang, saya liatin langit gelap banget. Ternyata semua bintangnya pindah di matamu. Itu setan semua, teman-teman. As-sahmul masmum min iblisil marjum. Katanya Nabi Muhammad, nazar, memandang kepada yang enggak halal, itu adalah anak panah beracun yang dibidikkan oleh iblis kepada hati seseorang. Pandangannya udah penuh racun semua itu baru mandang. Belum lagi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, meskipun mereka berdua menginginkannya, nyari hotel, aduh udah bahaya semua tuh matamu itu. Bukankah kamu berharap bisa memandang wajah Nabi Muhammad? Bukankah kamu berharap di akhirat nanti kamu bisa memandang wajah Sayyidah Fatimah Zahra? Sayyidah Fatimah tuh pernah bilang,
Al khair lin nisa an la tara rajulan wa la yaraha rajul. Sebaik-baik hal yang dilakukan perempuan adalah tidak melihat laki-laki dan tidak dilihat laki-laki yang bukan mahramnya. Itu sebabnya saya pakai cadar dan hanya membuka ketika semuanya perempuan. Saya lagi belajar. Kepengen jadi perempuan yang wajah saya tidak dilihat laki-laki. Dan saya belajar untuk tidak melihat laki-laki yang bukan mahram saya. Teman-teman saya sekalian, sudah berhasil? Belum. Namanya juga orang belajar. Ya kan begitu? Makanya saya minta semua yang hadir di majelis-majelis saya, jangan foto saya. Kenapa gitu? Takut tar fotonya hilang, kan ada yang lihat. Kan begitu? Udah aman-aman jangan foto saya. Ustazah saya foto buat saya aja kok, diem-diem aja. Ya kan kamu gak tahu gitu. Nanti kemana foto itu, ya kan? Udah, lagian mata bisa lupa siapa yang dia lihat. Tapi hati tak pernah lupa siapa yang dia cinta. Kita biar terhubung dengan hati aja. Begitu kan ya? Saudaraku sekalian saya muliakan. Taubati dosa-dosamu itu. Ustazah saya nih sekarang masih lagi pacaran nih. Saya taubat Ustazah. Taubat. Kenapa gitu? Karena teman-teman saya sekalian, walaupun kayaknya nih saya kalau ketemu sama dia lagi nih, saya kayaknya bakalan balik lagi dah. Saya bakalan cinta lagi, saya bakalan ini lagi. Saudaraku sekalian saya muliakan, kamu tahu itu haram, taubatin dulu aja. Kamu gak pernah tahu, mungkin abis kamu taubat kamu mati. Betul apa enggak? Mungkin habis taubat kamu mati, sehingga kamu mati dalam keadaan sudah bertaubat. Mungkin sesudah kamu taubat dan kamu putus sama dia gitu, dianya kemudian meninggal dunia, kamu menyelamatkan dia juga. Maka saudaraku sekalian saya muliakan, taubati dulu aja. Ya Allah, maafin mata saya ya Allah, yang suka lihat yang haram-haram, maafin telinga saya ya Allah, yang dengerin dia ngomong sampai jam 4 pagi. Saya udah ngantuk nih, tutup dong, kamu aja. Sampai subuh. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ya Allah maafkan lisan saya ya Allah. Maafkan tangan saya ya Allah, maafkan kaki saya ya Allah. Maafkan semua anggota tubuh saya ya Allah, maafkan hati saya ya Allah. Taubat teman-teman, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang telah kamu lakukan. Itu yang nomor 1. Jangan biarkan setan mengelabuhimu dengan bilang, "Alah, taubat, ntar besok juga kerjain lagi." Tobat apaan? Abis ini dia ngecat juga kamu bawa lagi. Abis itu dia bilang, jangan putus dong sayang. Kamu juga gak tega lagi. Jangan biarkan setan mengelabuhimu dengan hal itu. Kamu tobat. Habis itu kamu minta sama Allah, ya Allah, beri aku kekuatan. Ya Allah, jauhkan aku dari dosa. Hanya Engkau yang dapat melakukannya. Kalau kamu mintanya dengan sungguh-sungguh sangat mungkin untuk Allah Subhanahu wa taala ijabah. Yang kedua, percaya bahwa kamu bisa menjauhi dosa tersebut. Jadi pede hatinya. Jadi pede. Apalagi kalau kamu udah mulai ngerti cinta sama Nabi Muhammad, kamu bisa bilang, ya Rasulullah, ya Rasulullah, temenin ya Rasulullah, syafaatin ya Rasulullah, biar saya bisa kuat ninggalinnya ya Rasulullah, biar saya mampu ninggalinnya ya Rasulullah. Gitu. Sholawatan banyak-banyak. Kemudian kamu percaya Allah akan bikin kamu jadi hambanya yang salehah. Nabi Muhammad berkenan menerima kamu sebagai umatnya. Sebab setan tuh, apalagi maaf. Buat adik-adik yang mungkin dosanya udah kegedean, dalam artian
pacarannya kebablasan, sampai kepada perzinaan, setan suka kayak gini. Kamu adalah perempuan hina, gak ada yang mau sama kamu kecuali dia. Udah terlanjur kayak begini, ya udah aja gak apa-apa diterusin. Apalagi kalau sampai hamil. Itu deket banget Made sama hal-hal yang seperti itu. Ya Allah serem banget. Temen saya ngajar SMP. Itu setiap tahunnya ada anak-anak yang gak bisa ikutan ujian karena hamil. SMP loh. SMP. Jangan biarkan setan menyampaikan kepadamu, berhasil mengelabuhi hatimu dengan menyampaikan bahwa kamu adalah perempuan yang hina. Kamu adalah perempuan yang gak pantas masuk surga. Kamu adalah perempuan yang gak mungkin diridhoi Allah Ta'ala. Jangan biarkan setan berhasil memperdengarkanmu hal itu. Bilang sama setan kalau dia ngomong kayak begitu. Tapi saya punya Allah yang kasih sayangnya lebih luas daripada semesta. Saya punya Allah yang ampunannya lebih besar daripada apapun. Saya hina, tapi saya punya Allah. Saya akan mendekat kepadanya, dia akan memuliakan saya. Meski seperti apapun keadaan saya. Saya punya Nabi Muhammad. Seorang Nabi yang begitu cinta kepada umatnya. Dan saya adalah umatnya. Gitu. Kamu harus bangun kepercayaan. Penuh dalam hatimu. Kamu yakin bahwa kamu bisa meninggalkan dosa tersebut. Sebab Allah tuh seringkali memberi sesuai dengan persangkaan kita. Kalau kita nyangka begitu, insya Allah dikasih sama Allah SWT kemampuan meninggalkan dosa. Kemudian yang ketiganya, menghindari kesempatannya. Ya, kalau kamu seringnya terhubung sama dia pakai apa? Pakai HP, ganti nomor HP-nya, buang kontaknya. Ya benar ya? Bukan buang HP-nya kan? Buang kontaknya gitu. Hindari kesempatan-kesempatannya gitu kan. Kalau dia ketemu, mau datang itu, jangan temuin. Jangan temuin. Kalau kamu memang harus ketemu gitu karena tinggal masih dalam lingkungan yang sama gitu ya. Kayak di kantor atau apa gitu. Jangan pernah ada kesempatan untuk berdua-duaan dengan dia. Hindarin aja. Hindarin. Cari temen. Kalau perlu deketi teman-teman kamu untuk kemudian minta biar nggak ada kesempatannya. Karena memang teman-teman saya sekalian, kan Nabi Muhammad bilang, ma khala rajul wa imra'ah illa wa syaitan talituhuma. Tidaklah berduaan laki-laki dan perempuan kecuali yang ketiganya adalah setan. Kemudian yang keempat, menjauhi pergaulan dan lingkungannya. Jauhin teman-teman yang bikin kamu nantinya pacaran lagi. Ah tuh, cari teman-teman yang lain, teman-teman saudara sekalian. Nih, cari teman-teman majelis, cari teman-teman di komunitas-komunitas kan banyak tuh. Iya kan? Ini kan pada follow Instagram saya tuh. Ah tuh, cari tuh teman-teman lain yang misalnya demen pergi ngajinya dari mana, gitu. Bangun hubungan sama orang-orang lain yang tidak membuatmu terjerumus kepada hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang kelima, ini salah satu dari tips penting dari saya, berlatih memiliki kontrol terhadap hawa nafsu untuk urusan-urusan yang kecil. Karena nafsu kamu tuh satu itu juga. Kalau kamu terbiasa untuk apa yang kamu pengenin nggak kamu kasih, itu nanti nafsunya akan mengecil, teman-teman sekalian. Nafsunya akan mampu dikendalikan. Misalnya, kamu hobi banget makan bakso. Dalam masa-masa kamu menghindari dosa ini, setiap kali kamu kepengen makan bakso, jangan kasih. Jangan kasih. Misalnya, kamu seneng banget minum air es. Apalagi lagi panas-panas kayak gini. Tapi sekarang nih kamu lagi menghindari satu perbuatan dosa itu. Tiap kali kamu pengen minum air es, jangan kasih air es. Air biasa aja gitu, nggak usah dingin gitu kan.
Itu tuh akan melatih kamu untuk memiliki kontrol terhadap hawa nafsu kamu. Kamu bisa handle hawa nafsu kamu tersebut gitu. Bisa kamu kendalikan. Gitu ya. Kemudian makanya kan orang kalau mau maksudnya senang terhadap perzinaan tapi tidak dalam lingkungan yang belum nikah gitu maksudnya, itu kan sama Nabi disuruh puasa. Kan gitu kan? Karena memang puasa menghindari apa yang kita inginkan itu merupakan cara paling kuat untuk bisa menjadikan hawa nafsu kita lebih terlatih. Kemudian yang keenam, bangun kebiasaan yang baik. Ya, bangun kebiasaan yang baik. Misalnya bangun sebelum subuh untuk tahajud beberapa rakaat, misalnya habis subuh baca beberapa zikir, gitu ya. Misalnya pagi-pagi baca surat Yasin, gitu kan? Bangun kebiasaan-kebiasaan baik. Misalnya sebelum tidur sama bangun tidur baca sholawat kepada Nabi Muhammad 10 kali gitu. Nggak harus sesuatu yang sifatnya ibadah secara langsung. Bisa juga misalnya kayak setiap pagi kamu latih untuk tersenyum, gitu kan? Latihan senyum nih gitu. Latihan untuk bilang kepada diri sendiri, saya hamba Allah, saya umat Rasulullah. Gitu teman-teman saya sekalian. Bangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Bahkan sekedar untuk tiap bangun tidur bersihin tempat tidur misalnya gitu ya. Bangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Itu akan membuat kamu punya kontrol lebih terhadap diri kamu sehingga mudah untuk meninggalkan perbuatan dosa. Yang ketujuh, tiap abis ngerjain dosa langsung istighfarin. Biar nggak jadi dosa yang numpuk-numpuk. Dan yang kedelapan, berdoalah terus, beristikharahlah pada Allah Subhanahu wa taala, minta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jalan hidupmu. Saudara sekalian, ada doa yang mau saya ajarkan kepada teman-teman dan ini sering pernah beberapa kali saya ajarkan, tapi mungkin ada teman-teman yang belum tahu. Baca begini setiap pagi nih, ya hayy ya qayyum birahmatika astaghith wa min adzabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Baca 19 kali di waktu pagi. Sebelum kamu keluar rumah, sebelum kamu pergi sekolah, sebelum kamu pergi ke kantor, sebelum kamu beraktivitas apapun, kamu baca doa ini 19 kali. Kenapa 19 kali Ustazah? Ini doa diajarkan Nabi Muhammad kepada Sayyidah Fatimah Zahra untuk mampu mengendalikan hawa nafsu kita, teman-teman. Itu doa kuat banget buat menghindari kamu terhadap dosa apapun yang selama ini kamu sedang terjebak di dalamnya. Ini sebenarnya bukan hanya dosa ini aja ya. Dosa apa aja? Buat ibu-ibu yang sedang terjebak hutang riba, buat ibu-ibu yang demenannya utang, demen kok utang. Jadi sekalian, buat ibu-ibu nih yang bawaannya kayak kepengen marah mulu sama suami, omel mulu gitu sama suami, ada nggak yang begitu? Habis itu nyesel gitu kan? Kalau suami udah jalan, ya Allah nyesel, gimana kalau dia nggak pulang? Nah tuh, cobain deh Bu, tiap pagi baca 19 kali doa ini. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith wa min adzabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Artinya, ya hayyu ya qayyum, wahai engkau ya Allah, zat yang maha hidup lagi maha kuat. Birahmatika astaghith, rahmatmu aku harapkan. Wa min adzabika astajir, azabmu aku berlindung darinya. Azabmu jauhkanlah dariku ya Allah. Aslih li sya'nikullah, ya Allah benerin saya dong ya Rabb. Semuanya. Beneri keadaan saya, beneri badan saya, beneri mata saya, telinga saya, benahi ya Allah. Aslih li sya'nikullah wala takilni ila nafsi. Jangan biarkan diriku dikuasai hawa nafsuku tarfata ain meskipun hanya sekejap mata. Baca itu berapa kali? Kapan? Pagi hari. Insya Allah. Apal? Iya. Yang belum nanti saya taruh aja deh di Instastory saya ya. Instastory itu di mana Ustaz? Di Instagram.
Ntar ada yang nanya, Instagram belinya di mana? Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa menjadikan rasa cinta yang Allah taruh dalam hati kita diberikan sesuai dengan yang semestinya. Bawa keselamatan bagi kita dunia akhirat insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.